Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali dalam agenda Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Tetap semangat, terlebih karena hari-hari ini kita sedang melakukan sebuah persiarahan iman, memasuki minggu-minggu Prapaskah, menghidupi sebuah semangat pertobatan untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk resapi pada hari ini kita akan landasi atau bacaan kita akan kita ambil dari kitab Ayub, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berbicara tentang sahabat Ayub, yaitu Elifas, yang mencoba untuk hadir, mencoba untuk menolong dan menopang Ayub dalam menghadapi berbagai kedukaan yang sedang ia alami. Tapi hari ini kita hanya akan membaca untuk ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kita mendengar berbagai macam penderitaan terjadi dan dialami oleh saudara kita, menjadi derita bagi seluruh anak bangsa. Pandemi COVID-19 belum kunjung berakhir. Terus kemudian kita juga mendengar ada musibah yang terjadi saudara kita di Sulawesi. Ditambah lagi ada musibah banjir yang harus dialami oleh saudara kita di Kalimantan. Dan konon katanya itu menjadi sebuah musibah terbesar yang pernah mereka alami. Baru saja yang belakangan begitu ramai dibicarakan lewat berbagai macam media massa, media elektronik, yaitu banjir yang sedang dialami saudara kita di Jawa Barat, bahkan secara khusus di DKI Jakarta. Apa yang terjadi ketika kita mendengar, ketika kita ikut memperhatikan berbagai macam pemberitaan yang ada? Dengan mudah kita akan menemukan ada begitu banyak orang-orang yang menarik perhatiannya dengan mereka mencoba untuk membuat sebuah opini siapa yang paling bertanggung jawab dalam musibah itu. Tak sedikit pula orang yang kemudian tergoda untuk mencari kambing hitam, siapa yang layak dipersalahkan, siapa yang layak, bahkan dengan terus terang begitu ya, dihujat kanan kiri, dimaki kanan kiri, karena dianggap sebagai pihak yang tidak bisa bertanggung jawab. Ya, atas sebuah penderitaan yang terjadi karena situasi alam yang kurang lagi bersahabat, dengan mudah orang akan mencari siapa yang paling salah, siapa yang paling layak untuk ditegur, bahkan mungkin siapa yang paling layak dianggap untuk menjadi pelampiasan kejengkelan dan emosi itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tapi bagaimana ketika sebuah tragedi, sebuah musibah itu terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi? Mungkin yang sedang dialami oleh saudara kita yang secara pribadi menghadapi kenyataan itu. Memang tidak sedikit orang yang kemudian tergoda untuk segera mengatakan, kamu pasti yang bersalah. Kamu pasti sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan melakukan sebuah dosa. Maka satu hal yang harus dilakukan, bertobatlah dan kembalilah kepada jalan yang benar. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum masyarakat akan mengatakan hal yang demikian. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Elifas ketika melihat Ayub yang sedang bergumul, kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, hampir semua yang ia miliki dengan begitu cepat musnah dan sirna dari genggaman tangannya.
Masyarakat umum termasuk Elifas akan dengan mudah mengatakan, kamu pasti hidup bercela, kamu pasti hidup bersalah, kamu pasti melakukan sebuah dosa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah godaan yang rupa-rupanya juga diungkapkan oleh Elifas. Dengan sebuah kalimat yang sederhana, sangat lembut tetapi begitu menusuk, dia mengatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah? Di manakah orang jujur? Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat bahwa orang yang membajak dan menabur kesusahan, ia akan menuainya juga. Ungkapan Elifas menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah keyakinan yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tetapi mari kita juga mencoba melihat dari sisi yang lain. Bagaimana sabda Tuhan dengan jelas mengungkapkan Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Ayub hidup bergaul akrab dan erat dengan Tuhan. Sama halnya ketika kita menghadapi kedukaan, ketika harus berpisah dengan orang-orang yang begitu mengasihi kita, dengan pejuang-pejuang kemanusiaan yang begitu sabar dan tabah melayani. Dari sudut pandang kita akan melihat tidak ada celah dari apa yang ia tunjukkan, dari karya yang ia lakukan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini, mari kita mencoba untuk belajar dengan tidak gegabah, kebiah-uyah begitu, menganggap bahwa yang bersalah itu, yang dihukum mengalami penderitaan, bahwa penderitaan itu adalah sebuah hukuman, bahwa penderitaan itu adalah sebuah teguran daripada Tuhan. Lalu menganggap setiap dosa dan kesalahannya harus diakui. Ya kalau bersalah, ya kalau berdosa. Kalau tidak, bukankah itu tidak akan menjadi sebuah penghiburan, justru menjadi beban yang baru. Nah, dalam situasi dan keadaan ini, maka yang lebih layak untuk kita pertanyakan, yang lebih layak untuk kita renungkan adalah, ada rencana dan kehendak Tuhan apa dalam situasi dan tragedi yang sedang terjadi? Merenung sejenak, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, mencoba memohon hikmat Tuhan untuk melihat situasi yang terjadi dengan kejernihan hati, dengan kejernihan hikmat Tuhan. Atau yang kedua, dalam situasi dan keadaan seperti ini, barangkali kita juga kembali bisa bertanya, dalam situasi yang ada ini, sebenarnya Tuhan memiliki rencana apa? Kenapa tragedi ini terjadi di depan saya? Kenapa tragedi ini harus saya dengar? Harus saya saksikan, harus saya perhatikan. Jangan-jangan Tuhan sedang menempatkan saya dalam situasi ini supaya saya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah derita yang sedang melanda. Mari kita belajar untuk lebih berhikmat. Mari kita belajar untuk lebih mengenal kehendak Tuhan supaya kita tetap mampu menjadi berkat di tengah-tengah beban yang berat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas sebuah derita yang sedang kami alami, atas sebuah derita yang sedang bangsa kami alami, kami mohon hikmat dan berkat-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang sesungguhnya menjadi misteri Allah, apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan, yang layak untuk kami perjuangkan, yang layak untuk kami wujud nyatakan. Mampukan kami untuk tidak saling menyalahkan, mampukan kami untuk tidak tergoda dengan gegabah, dengan segera mencari siapa yang salah dan layak untuk dihukum. Tetapi mampukan kami untuk kami tetap bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan, sehingga di tengah derita kami tetap mampu menjadi pewarta kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Mari bersama-sama berjuang untuk terus bangkit, bergandengan tangan untuk boleh terus saling menguatkan di dalam melewati berbagai pergumulan dan rintangan yang ada. Tuhan memberkati.